Tes tes, halo. Suaraku kedengeran nggak ini? Oke, udah masuk ya. Sip, sip. Oke, mungkin karena udah 7.30 lewat ya. Langsung kita mulai aja ya. Selamat malam teman-teman. Sebelumnya mungkin kenalan dulu ya. Bagi yang belum tahu, aku Hanif Muhammad Zafran ya, bisa dipanggil Hanif. Di sini bakal jadi tutor buat mata kuliah kimia dasar ya. Ini materinya sekarang atom dan molekul. Mungkin aku langsung share screen aja sebentar ya. Udah kelihatan belum ya? Share screen. Oke, langsung mulai aja kalau gitu. Ini mungkin aku jelasin materinya kayak selang-seling gitu kali ya. Jadi nanti kalau kerasa pindah topik, bahas materi dulu dikit gitu, baru kita bahas soal gitu kali ya. Terus ini kita nyantai aja ya, diskusi gitu. Jadi kayak kalau nanti di tengah-tengah ada yang bingung, langsung potong juga nggak apa-apa ya. Jadi di sini kita nyantai aja. Oke, langsung. Ini nomor 1 sama 2 itu sejenis ya. Ini soal konversi satuan aja sebenarnya. Untuk nomor 1 itu konversi 184 PM. PM itu pikometer ya. PM ke berapa meter gitu ya. Nah, ini hafalan ya sebenarnya kan ya. Pikometer itu kalau ke meter itu dikali 10 pangkat min 12 kalau nggak salah ya. Jadi ini 184 kali 10 pangkat min 12 gitu ya. Ini mungkin aku ngelis beberapa kali ya. Kan mili ya. Misal milimeter itu nanti jadi 10 pangkat min 3 gitu ya. Terus kalau bawah lagi tuh ada mikrometer gitu ya. 10 pangkat min 6. Terus ada nanometer 10 pangkat min 9. Terus tadi pikometer itu 10 pangkat min 12 gitu ya. Terus satu lagi tuh ada femtometer ya, itu 10 pangkat min 15 kalau nggak salah. Cuman aku nggak tahu ini lupa nyingkatnya gimana. Femtometer femto gitu. Ini sekedar apa fun fact aja ya. Siapa tahu ditanyain. Kalau kimia sih biasanya pikometer ya. Apalagi kalau yang ukurannya atom-atom gini gitu. Terus ada satu satuan lagi mungkin yang bakal nanti sering ditemuin juga, itu namanya angstrom ya. Angstrom itu dia 10 pangkat min 10 ya. Ini cukup sering juga dipakai kalau di kimia gitu ya. Oke. Itu untuk nomor 1. Nomor 2 itu masih konversi juga ya. Ini berarti kan 3,5 kali 10 pangkat min 3 ya itu ya. Sorry, bentar. Oh, min 5. Min 5 gram ke mikrogram. Berarti kan tadi ini ya sama aja ini. Mikro berarti 10 pangkat min 6 gitu ya. Jadi ini jadi 3,5 kali 10 pangkat min 11 gitu ya. Mikrogram. Sorry, kebalik ya. Dikali 10 pangkat 6 jadinya. Jadinya kali 10, 35 berarti ya. 35 mikrogram. Terus yang B 780 second
ke milisecond. Kalau ke milisecond itu berarti mili kan 10⁻³ jadinya. Berarti ya 780 tambah 0,3 gitu ya. Milisecond gitu. Terus kalau yang C itu 2,83 kali 10⁻⁻⁴ liter. Nah, kalau ke mililiter sama aja ya, mili berarti kan 10⁻³ dikali 10⁻³ gitu. Jadi 2,83 kali 10⁻⁻⁴ mililiter. Terus buat yang D itu meter ke kilometer. Gitu. Jadi ini kilo. Kalau kilo naik 3 tangga berarti ya gitu ya. Dikali 10⁻⁻³ berarti. Gitu. Oke, ini masih konversi satuan biasa aja ya. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyain dulu atau enggak? Ya masih gampang sih ya sebenarnya. Oke, mungkin enggak ada ya. Aku lanjut aja langsung. Nah ini nomor 3, 3, 4 ini mungkin ke ini ya, cara penulisan atom kayak nomor masanya, terus nomor atomnya di mana gitu ya. Terus nanti mungkin apa arti dari nomor massa itu sendiri dan nomor atom itu apa gitu ya. Untuk nomor 3 itu karbon, oh ya mungkin aku jelasin dulu ini ya. Jadi kalau misal ada atom, misal A gitu ya. Terus ini di atas itu ada, ini di bawah ada Z misalnya, terus di atas ada X. Nah ini Z-nya itu nomor atom gitu ya. Dan X-nya itu dia nomor massa. Nah nomor atom ini amannya kita ini sama dengan jumlah proton gitu lah ya. Jumlah proton. Kalau nomor massa itu proton plus neutron gitu ya. Kurang lebih gitu sih. Ya, cara nulisnya gitu ya. Jadi kalau ini nomor 3 gitu ya, karbon 13 itu berarti tinggal C, karbon itu berapa ya? Bentar. 12 ya? 6 ya? Bentar. Ya aku mungkin biar semuanya bisa ini juga lihat tabel. Bentar. Nah, mungkin bisa sambil lihat gitu ya tabel. Jadi ini nomor atomnya berarti 6 gitu ya. Nomor massa di situ karbon 13. Nah, ini kalau yang nomor gini ya, itu biasanya nandain nomor massanya ya. Nomor massa. Ya karbon 13 berarti nomor massanya 13 gitu. Nah, jadi nulisnya gini caranya. Terus kalau yang B, natrium 23. Berarti Na nomor atomnya itu 11 ya. Terus nomor massanya 23. Itunya saya. Yang C juga gitu. Berarti P fosfor itu di tabel periodik 15 ya. 15. Terus nomor massanya 31. Yang D boron. Boron sebelahnya karbon ya. Berarti 5 gitu ya. Ya, di tabel periodik 5. Terus boron 10 berarti nomor massanya 10 gitu. Itu kurang lebih cara nulisnya ya. Untuk nomor 3 kayak gitu. Sekarang nomor 4. Berapa banyak elektron proton yang ada di masing atom berikut. Oke. Ini karena kita nggak ada ion ya. Ini semuanya atom. Jadi kita anggap aja semua elektronnya jumlahnya sama kayak jumlah proton gitu. Soalnya nggak ada muatan yang lebih ya, nggak ada muatan positif lebih, nggak ada muatan negatif lebih gitu. Jadi itu sama ya, elektron sama proton. Aku langsung di sini aja dulu ya.
biar enak. Ini berarti kan berapa? Elektronnya ada sorry. Ini sebelumnya mungkin bisa ditambahin dulu kali ya. Kayak ini nomor atomnya berapa gitu. Kalau dilihat di tabel ini 12 gitu ya. Berarti kan protonnya 12, elektronnya sama kayak proton ya. Karena dia netral muatan. Terus neutronnya itu kan tadi nomor massa, itu artinya proton ditambah. Oh, suaraku pelan ya, sebentar. Nih, udah kedengaran belum? Udah ya? Oke, sip. Aman. Ini neutron tadi nomor massa itu proton tambah neutron gitu. Tadi protonnya 12, berarti kan neutronnya tinggal 24 kurang 12 gitu kan. Jadi 12. Nah, itu cara ngitungnya gitu ya. Kurang lebih. Terus TH ini di tabel periodik apa ya? Sebentar. Thorium itu 90 ya. 90, oke. 90 ya. Berarti protonnya itu ada 90 gitu ya. Elektronnya karena dia nggak ada muatan lebih berarti sama gitu, 90 juga. Terus neutronnya tinggal nomor massanya dikurangi jumlah proton gitu. Berarti ini 142 kan ya. Nah, ya gitu. Terus untuk CU di tabel periodik itu 29. Bentar. Ya, 29. Berarti di sini protonnya 29 gitu ya. Elektronnya juga 29. Neutronnya berarti 63 dikurang 29 gitu ya. Berarti berapa tuh? 34 ya. Ya, 34. Oke. Itu tembaga ya, Cu. Terus Sn itu timah ya. Sn itu di tabel periodik nomor atomnya 50. Berarti nanti protonnya 50 juga gitu ya. Elektronnya 50 juga. Terus sama nanti neutronnya berarti 119 kurang 50 itu 69 ya. Karbon itu tadi udah ya 6 gitu ya. Protonnya berarti 6, elektronnya 6. Neutronnya berarti 13 kurang 6. 7 ya. Oke. Terus yang terakhir ini Bi itu bismut ya. Kalau di tabel periodik dia nomor 83. 83. Berarti protonnya 83, elektronnya 83. Nah, ini neutronnya 205 kurang 83. Berarti berapa tuh? 122 ya. Nah, kurang lebih gitu ya. Kalau yang nomor 3 sama 4. Oke, ini ada yang mau ditanyain dulu. Aku ngejelasinnya kecepatan nggak BTW? Atau udah enak aja nih? Ntar kalau kecepatan bilang ya. Takutnya jadi kurang jelas. Oke, udah enak ya. Sip. Oke, mungkin nggak ada yang ditanyain dulu ya berarti ya. Kita lanjut nomor 5. Nah, ini udah mulai masuk yang massa ya. Massa atom dan sebagainya. Ini kita sebenarnya kalau dibuletin ya sebenarnya itu kita bisa lihat kayak sebentar gimana ya biar enak gitu ya. Mungkin aku SS bagian. Bentar. Kalau ini yang massa itu sebenarnya dilihat dari nomor massanya aja ya sebenarnya. Kan kita tahu ini ada yang namanya satuan massa atom ya. Satuan massa atom itu beratnya ya sekitar 1 proton atau 1 neutron lah ya. Itu beratnya mirip-mirip gitu.
Aku lupa berapa gram. Pokoknya ordernya tuh minusnya gede aja. Lupa berapa tapi. Ini biasanya kalau mau satuannya buat atom gitu ya. Ini satuan yang sering dipakai gitu. Nah, kalau untuk suatu unsur terus ada nomor masanya, kayak misal di sini ada karbon gitu ya. Karbon 12. Karbon 12 berarti dia karena tadi sebenarnya dia nggak persis, mungkin satu SMA itu nggak persis masanya satu proton atau satu neutron gitu ya. Tapi kalau dibuletin ya mirip-mirip lah gitu. Jadi satu bisa gitu. Jadi kalau misal kita nggak ngelihat ketelitiannya berapa, kita bisa anggap aja kalau misal C12 gitu ya, berarti ya dia beratnya 12 SMA gitu, satuan massa atom. Nah ini beratnya segini ya. Berarti kalau merkuri di situ Hg dikasih tahu dia 16,716 kali lebih besar daripada si karbon 12 gitu ya. Berarti ya tinggal ini dikali 12 gitu kan. Itu berapa? Sebentar. 16. 200,592 ya berarti SMA gitu. Nah, ini kayak gitu ya cara. Jadi ini tuh bisa dibilang langsung aja lah gitu ke satuan massa atom, itu nomor massa atom. Walaupun nggak persis ya. Itu untuk nomor 5. Nomor 6 itu oke, ini campuran isotop ya. Yang beda nomor masanya gitu. Ada gallium 69 sama 71. Nah, ini di sini kita punya keterangan memiliki berat atom 69,72 SMA. Nah, ini tuh artinya massa rata-rata ya. Karena kan gallium di sini punya ada 2 spesies ya, dia punya 2 isotop yang 69 sama yang 71. Nah, ini tuh berarti melambangkan massa rata-ratanya gitu ya. Massa rata-ratanya. Terus ini baru yang bawah ini 68,9257 itu baru massa masing-masing si isotopnya gitu ya. Nah, ini cara sebenarnya persamaannya tuh nggak juga ini ya, nggak ribet sebenarnya. Cuman ya gini nih, massa rata-rata gitu ya. Massa rata-rata itu sama dengan berarti kan kalau gallium di sini 69 ya. Berarti massa ini konteksnya di gallium ya berarti. Massa 69 gallium dikali persen gallium ya. Persen isotop gallium ditambah massa 71 gallium gitu. Kali persen dari 71 gallium gitu ya. Ntar kalau isotopnya misal ada 3 gitu ya, berarti ya sama aja ini tinggal misal ada 69, 70, 71 gitu. Dia ntar tinggal massa Ga 69 kali persen 69 tambah massa Ga 70 dikali persen 70 dan seterusnya gitu ya. Intinya gitu ya. Jadi dikali persennya terus dijumlahin semuanya. Ntar kita dapat massa rata-rata dari si atom tersebut gitu. Kalau di sini kita tahu data massa rata-rata sama massa tiap spesies gitu ya. Ada yang 69 ada, 71 juga ada. Nah, di sini kita kan mau nyari persentase kelimpahan masing-masing. Nah, berarti ini sama ini. Nah, ini kan kita punya 2 variabel, cuman masih satu persamaan nih. Artinya kita butuh satu persamaan lagi biar kita bisa nyari variabelnya apa nilainya gitu ya. Nah, ini kalau kita bisa lihat hubungannya kan persen itu kalau di total 100 kan ya. Berarti kan persen 69 gallium tambah persen 71 gallium itu sama dengan 100 kan ya. Berarti di sini persen 69 gallium sama dengan 100 dikurangi persen gallium 71 gitu.
Ini bebas ya, mau pakai yang ini, mau pakai yang ini, tergantung soal aja sebenarnya. Ntar ini bisa disubstitusi gitu kan ya, ke persamaan yang ini gitu berarti. Nah ini kebetulan ditanyanya masing-masing, jadi ya mau substitusi yang ini atau yang pakai yang ini gitu ya, disubstitusi nanti sama aja gitu. Ntar berarti langsung kita ini aja, 69,72 sama dengan massa 69-nya 9257 dikali misal aku substitusi yang 69 ya, berarti 100 min persen 1 gallium ditambah massa yang 71 70,9249 dikali persen 71 gallium gitu ya. Ini udah tinggal satu variabel gitu ya. Tinggal diselesain aja. Sebentar. Oke, kalkulator aja dulu. Oke. Jadi mungkin untuk takutnya kelamaan gitu ya, karena ini angkanya juga koma-komaannya lumayan ribet gitu. Jadi mungkin sampai sini aja gitu ya. Ntar ini karena udah satu variabel, ya kita dapat lah ininya gitu ya. 71 gallium dapat, nanti balik lagi ke persamaan yang ini gitu ya. Nah ini dapat persen 69-nya gitu. Jadi dua-duanya bisa kita dapetin gitu. Itu untuk yang nomor 6. Mungkin untuk yang persen isotop ini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Yang nomor 6 ini. Atau udah jelas kira-kira? Oke. Mungkin lanjut ya. Karena nggak ada yang nanya. Nomor 7 itu, nah ini sama ya. Setipe nomor 6 sama 7 tuh. Sama aja sebenarnya. Berarti kan di sini berat rata-ratanya 63,55 gitu ya. Sama dengan 62,39 dikali persen CU63 ya. Ditambah 64,93 kali ini mungkin aku langsung aja ya karena dia cuma punya 2 spesies isotop aja gitu ya. 63 sama 65 berarti yang ini bisa diubah langsung kayak yang nomor 6 tadi gitu ya. 100 min persen dari 63 CU gitu. Nanti ntar CU-nya dapat gitu ya. CU-nya dapat berapa gitu. Terus nanti persen dari CU65-nya juga bisa didapat gitu. Kurang lebih kayak gitu. Sama. Oke. Itu nomor 7. Nah, ini nomor 8 agak beda ya. Sebentar. Ini sorry ya kalau misal agak acak-acakan gitu urutan catatannya. Ntar mungkin bisa dirapihin lagi. Nomor 8. Ini tabel kelimpahannya ada, masanya ada. Terus ini kita yang tahu, ini kita tahunya berarti massa rata-rata dari sampel uranium yang diperkaya. Oke. Berarti ini sebenarnya sama aja ya jadinya. Mungkin agak mengecoh di sini data kelimpahannya. Karena data kelimpahan di sini nggak bakal kita pakai sebenarnya. Karena ini kelimpahan untuk uranium di bumi gitu ya. Yang ada di bumi aja gitu. Yang secara rata-rata gitu ya. Nah, ini kita nyarinya yang diperkaya, berarti kan kelimpahannya udah beda lagi gitu ya. Jadi ini ada 235,648 sama dengan, nah
masanya tapi kan tetap kepake karena spesinya masih sama gitu ya. Ada 235 sama 238 ya. 238. Oke. Disuruhnya nyari persen 235. Nah, berarti ini sama kayak cara yang tadi, cuman karena kita nyarinya yang 235, berarti yang diganti jadi 100 min berapa persen itu jangan yang 235 ya, untuk mempercepat perhitungan gitu. Jadi kita gantinya tuh yang 238 ya berarti. Iya, 238. Ini 235,044 dikali persen yang 235 uranium ditambah 238,081 dikali persen dari dikurangin ya. 100 min persen dari uranium 235. Nah, ntar ini bisa diselesain gitu ya persamaannya ya, ntar dapat berapa gitu ya. Ini. Ingat ya, jadi mungkin agak sedikit mengecoh gitu. Jadi kalau bisa baca soalnya tuh teliti ya. Karena ini sebenarnya soalnya konsepnya nggak susah, masih gampang gitu ya. Cuman kalau salah baca dikit kan fatal gitu ya. Kurang lebih gitu. Nah ini yang ditanya udah 235, berarti kita udah nggak perlu lagi ngitung yang 238 gitu. Cukup yang 235 aja. Oke, itu untuk yang nomor 8 ya berarti. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Aman, oke, sip. Kita lanjut ya. Ini oke, nomor 9. Oke, ini balik ke jumlah proton elektron ya. Untuk nomor 9 yang A ya, itu ada 8 proton dan ini ion ya, sorry. Yang tadi unsur, yang ini ion. Berarti ini 8 proton dan 10 elektron. Berarti kalau proton itu kita bisa tahu dia ini ya, nomor atomnya gitu ya. Nomor atom 8 itu kan berarti kalau di tabel periodik itu oksigen. O gitu ya, O. Nah, karena di sini protonnya 8, elektronnya 10. Berarti dia kelebihan 2 elektron ya. Muatannya berarti jadi min 2 kan ya. Kan elektron masing-masing muatannya min 1, proton plus 1 gitu ya. Kalau dijumlahin total ada lebih min 2 gitu ya. 2 minus ya berarti. Itu kalau yang A. Yang B itu 53 proton, 54 elektron. Kita lihat di tabel periodik. 53 itu iodin ya. Iodin, terus elektronnya lebih banyak 1 daripada protonnya. Berarti muatannya totalnya min 1 gitu ya. Min aja ditulisnya cukup. Tuh. Terus untuk yang C, sekarang protonnya yang lebih. Proton 20 itu apa? Kalsium. Protonnya lebih 2 berarti dia 2 plus gitu ya. Terus untuk yang D, protonnya 26. Kalau di tabel periodik itu Fe ya. Fe. Terus lebih 2 berarti 2 plus gitu ya. Oke. Itu untuk yang cara menulis ion ya. Langsung aja kanan atas kasih muatannya gitu. Oke, itu nomor 9. Lanjut ke nomor 10. Berapa banyak atom dari setiap unsur yang direpresentasikan dalam formula
BaOH2. Kalau ini yang aku tangkap dia banyak atom di senyawa itu ya berarti. Jadi ini langsung aja kayaknya. Ini Ba-nya ada 1. O-nya karena OH2 berarti O-nya ada 2 gitu ya. H-nya juga ada 2. Berarti ada total ada 5 atom gitu ya. Ya. Langsung aja kayak gitu. Oke. Ini nomor 10 kayak gini, terus nomor 11 ya. Oke. Rumus molekul untuk monomer etilena. Monomer itu ini ya. Monomer itu kayak kalau kita dulu pas SMA kan pernah belajar polimer, itu monomer itu kayak pembangun kecil dari suatu polimer gitu ya. Jadi kayak dia molekulnya bisa panjang banget gitu ya. Misal A aja gitu ya. Nah, ini bisa panjang gitu. Jadi rantai panjang gitu ya. Jadi monomer itu kayak satuannya gitu loh, pembangun si polimernya gitu. Nah, ini rumus molekul untuk monomer etilena. C2H4. Rumus empirisnya apa? Oke. Rumus empiris itu sebenarnya langsung aja berarti kan rumus empiris kan dia perbandingan terkecil ya dari suatu molekul gitu ya. Jadi ini kan C2H4 kan. C2H4. Jadi ini perbandingan terkecil antara C sama H-nya kan ya 2:4 itu masih bisa dikecilin lagi ya jadi 1:2 gitu. Berarti ini rumus empirisnya itu CH2 ya. Ini rumus empirisnya gitu. Nah, ini misal tar ya. Misal ada C3H6O3 misal. Ya berarti rumus empirisnya ya perbandingan terkecilnya aja 3:6 banding 3 gitu ya. Ini masih bisa diperkecil dibagi 3 semua. 1:2:1 berarti jadi CH2O gitu ya. Itu rumus empiris tuh kayak gitu. Ambil perbandingan. Oke, itu nomor 11 ya. Nah, aku pindah ke kanan lagi sebentar. Ini mungkin langsung dijawab lisan aja ya. Nomor 12 itu ya seorang insinyur bahan ingin membuat bahan baru dengan mengambil silikon murni dan mengganti sebagian kecil dari atom silikon dengan atom lain yang memiliki sifat kimia serupa. Berdasarkan tabel periodik, unsur apa yang mungkin harus dicoba terlebih dahulu. Nah, ini kalau ini masuknya ke kayak apa? Kecenderungan di tabel periodik ya. Jadi kalau di tabel periodik itu yang sifatnya mirip itu dia satu golongan. Biasanya gitu ya. Jadi kalau misal yang nomor 12 itu ada Si ya. Oh ya, itu mungkin nama Fatih juga udah dikirim ulang ya. Apa tabel periodiknya bisa dicek juga. Yang belum buka. Nah, ini silikon gitu ya. Kan kalau lihat tabel periodik itu atasnya ada karbon, terus germanium, terus SNPB gitu ya. SNPB. Nah, ini berarti dalam satu golongan itu dia mirip-mirip ya. Sifatnya mirip-mirip gitu. Nah, ini yang ditanya oke, sebagian kecil. Ini sebenarnya jawabannya bisa dua ya jadinya ya. Bisa karbon mungkin gitu ya. Karbon mungkin. Germanium juga mungkin gitu. Pokoknya ambil yang dekatnya dulu lah gitu ya. Ini paling serupa gitu. Itu untuk nomor 12 ya. Berarti antara karbon atau enggak germanium gitu. Oke, sekarang kita masuk yang penamaan ya berarti. Oh ya, ini untuk nomor sebelum-sebelumnya ada yang mau ditanyain dulu mungkin?
Terutama untuk nomor 12 ya. Kali ya. Takutnya ada yang masih ngawang gitu. Oke, karena nggak ada yang nanya, kita lanjut aja. Oke, ini beri nama. Oke, beri nama senyawa kovalen berikut. Nah, kalau senyawa kovalen itu aturan penamaannya, mungkin aku contohin dulu ya, biar mungkin kebayang gitu. Kalau ini berarti kan N2O5 itu berarti karena dia nitrogennya ada 2, berarti di nitrogen gitu ya. Terus oksigennya ada 5. Berarti penta ya. Penta oksida. Akhirannya ida ya. Karena di sini O-nya lebih negatif ya, lebih elektronegatif. Dia kecenderungan punya karakteristik negatif lebih banyak daripada N karena elektronegativitasnya lebih tinggi. Jadi di sini masuknya yang dapat ida ini. Belakangan ida itu kan biasanya buat yang anion atau enggak muatan negatifnya lebih banyak gitu ya. Nah, contohnya di sini. Nah, di sini yang oksigen gitu berarti. Terus kalau yang NBR3 itu berarti nitrogen. Nah, ini kalau misal satu biasanya nyebutnya nggak mononitrogen ya. Jadi nitrogen aja gitu kalau di awal. Nitrogen tribromida gitu. Bromida. Terus di sini berarti S2Cl2 itu di sulfur ya. Sulfur di klorida. Terus yang D itu berarti 4 itu tetra ya. 4O10. Berarti tetra fosfor. DK oksida ya. Kalau nggak salah ya. Ini lupa-lupa juga ya. Ini kalau nggak salah dari 1 sampai 10 itu ini kan mono ya. Mono di terus 3 itu tri. 3 itu tri, terus 4 itu tetra. 5 itu penta. 6 itu heksa ya. 7 itu 7 hepta ya, kalau nggak salah. Ini kalau aku salah juga tolong dikoreksi ya. Soalnya ini agak hafalan juga jadi suka lupa-lupa. 8 itu okta ya. Terus 9 itu nona. 10 itu deka. Kalau nggak salah kayak gitu. Ya. Penamaannya ya buat yang kayak ya nomor-nomor ini gitu. Oke, itu untuk yang nomor 13. Sekarang nomor 14 dibalik ya. Dari nama yang nama yang kayak gininya gitu ya. Ke simbolnya gitu. Berarti ini belerang di klorida. Berarti tadi karena di awal biasanya mono nggak ditulis ya. Jadi ini S, terus di klorida berarti Cl-nya ada 2, SCl2 berarti. Terus yang B itu silikon, Si.
Terus tetraklorida, berarti Cl4 ya. Terus yang C, dinitrogen pentaoksida. Ini sama ya kayak yang A tadi, nomor 13. 2O5. Terus yang D, diboron. Berarti B2 trioksida. B2O3 berarti ya. Nah, ini untuk yang nomor 14 ya. Ini cuman dibalik aja. Nah, ini nomor 15 mungkin yang agak, ini hafalan sih, jujur aja. Plus ini kita juga harus, kalau bisa tipsnya kalau dari aku mungkin yang periode logam transisi yang periode 4 itu kalau bisa tahu gitu, kayak dia bilox stabilnya ada berapa gitu. Ini aku kasih contoh aja dulu deh. Yang A gitu ya. Yang CO itu berarti dia logam transisi. Nah, logam transisi biasanya punya kayak muatan atau bilox yang stabil itu lebih dari 1 gitu. Jadi biasanya kita tulis juga muatannya gitu ya. Kalau yang bukan muatan, biloxnya kita tulis juga. Berarti misalnya ini COSO4 gitu ya. Berarti dia kobalt 2 gitu ya. Karena ini SO4 itu SO4 minus kan ya. SO4 2 minus. Itu sulfur. Kok sulfur? Sulfat ya, sulfat. Nah, kobalt 2 pakai angka Romawi gitu. Sulfat ya. Nah, gitu. Terus yang B itu ada NO3 minus ya. NO3 minus itu namanya nitrat ya. Nitrat. Ini mungkin aku kasih juga kayak ininya kali ya. Ini keluarganya itu dia ada juga SO3 2 minus ya. Ini namanya sulfit. Terus ini NO2 minus juga ada, namanya nitrit gitu ya. Sekedar pengetahuan tambahan aja, takutnya ditanyain. Berarti yang B itu dia Fe itu besi ya. Besi, muatannya berarti karena nitratnya 2, berarti totalnya 2 minus gitu ya. Berarti Fe-nya 2 plus gitu ya. Berarti besi 2, nitrat gitu ya. Nitrat. Nah, ini beda cara penulisannya kayak yang kovalen ya. Dia nggak perlu ditulisin lagi kayak D atau 3 atau berapanya gitu. Karena di sini kita tahu kalau muatannya itu udah muatannya itu pasti, pokoknya muatannya kalau dijumlahin kan harus netral. Jadi kalau besi 2 plus gitu, berarti nitratnya ada 2 gitu. Berarti biar 0 muatannya gitu ya. Jadi ini hafalan juga sebenarnya ya. Muatan-muatan ini harus tahu gitu senyawa-senyawanya. Nah, ini yang C itu OH minus ya. OH minus itu hidroksida. FeOH3. Nah, tadi OH-nya ada 3, terus masing-masing OH muatannya minus 1. Berarti besi 3 gitu ya. Biar netral. Besi 3 hidroksida. Itu. Terus ini ini yang ada Cl ya. Ini mungkin aku tulis kayak sekelompoknya gitu ya. Cl4 minus, terus ada Br4 minus, IO4 minus. Ini dari atas itu per klorat. Terus kalau O-nya ngurang 1, jadi klorat aja. Terus kalau O-nya ngurang 1 lagi, jadi klorit. Terus ini sampai yang O-nya cuma 1. Sorry, nggak usah ditulis satunya. Jadi hipoklorit.
Untuk yang BR juga gini ya. Jadi perbromat. Terus kalau BR ini kurang 1, bentar, tulis dulu semua. Ini jadi bromat aja. Kalau ini O-nya 2 berarti bromid gitu ya. Kalau ini jadi hipobromid. Terus kalau yang IO4 minus itu per iodat. Kan iodin ya. Jadi per iodat. Terus kalau O-nya kurang 1, dia jadi iodat aja. O-nya 2 itu iodit ya. IO minus itu dia hipoiodit. Oke. Ini tuh yang Cl, Br sama I ya. Nah, kalau yang fluor itu itu karena ini kan semuanya dia bisa sorry agak loncat-loncat, ini dia bisa kayak superoktet gitu kan. Kalau F itu nggak bisa karena dia masih di periode 2. Jadi singkatku cuman punya FO minus doang kalau nggak salah ya. Hipofluorid gitu. Fluorid. Sorry. Nah, dia cuman punya ini doang sih. Mungkin kalau aku salah tolong dikoreksi juga ya. Ini aku agak lupa juga kalau yang fluorid gimana. Gitu ya. Jadi berpola gitu namanya. Kalau yang untuk khusus yang halogen ya. Oksida halogen. Gitu. Berarti ini yang D kan ClO. Nah, ini kalsium. Kalsium itu dia di dia bukan logam transisi kan ya. Ca itu ada di golongan 2A. Berarti kita tahu pasti bilangan oksidasinya itu plus 2 gitu. Kalau dalam senyawa kayak gini. Jadi nggak mungkin plus 3 atau berapa gitu ya. Yang stabil itu biloxnya cuma 1 doang, yaitu plus 2. Jadi kita nggak perlu lagi nulis si mau apa biloxnya pakai angka Romawi gitu ya. Karena kita tahu oh dia kalau kalsium pasti plus 2 gitu ya. Nggak mungkin yang lain lagi. Nah yang angka Romawi ini ditulis kalau misal si unsurnya emang punya lebih dari 1 bilox stabil gitu. Ini kalau yang CaClO2 itu berarti jadi kalsium. Kalsium. Tadi ClO doang ya. Berarti kalsium hipoklorit. Tuh. Terus kalau yang E itu K juga bukan kalium itu dia bukan di logam transisi ya. Dia golongan 1A. Jadi pasti stabilnya plus 1 gitu. Jadi nggak ada bilox lain gitu ya. Jadi kita nggak perlu nulis lagi pakai angka Romawi. Langsung aja. Ini ClO2 berarti kalium klorid gitu ya. Nah, ini F Na2S itu berarti natrium. Natrium sulfida ya. Kalau untuk anion-anion yang unsur gitu ya, misal S-, O2-, ya jadi unsur doang gitu satu. Itu biasanya nama unsurnya ya, nama unsur terus ditambahin ida gitu ya. Untuk anion biasanya gitu. Kayak ini contohnya dia sulfida. Terus kalau oksigen kan oksida. Terus kalau misal apa ya? NaCl gitu ya. Kan berarti dia natrium klorida gitu ya. Jadi ada ida-idanya. Itu untuk nomor 13, 14, 15. Satu lagi mungkin ya. Sekalian biar penamaan juga ini.
Oke. Ini rumus kimia untuk senyawa berikut. Oke. Ini amonium karbonat. Amonium itu ini ya. Amonium itu NH4+ ya. Kan NH3 itu amonia ya. Amonia, terus kalau ketambahan hidrogen lagi terus jadi kation, dia namanya jadi amonium. Ya mirip-mirip logam lainnya lah ya. Kayak ada ium-iumnya ini, ium gitu. Ini amonium. Berarti yang A itu NH4, dia muatannya plus doang. Nah, sementara pasangannya ini karbonat, dia 2- ya. CO3 2-. Artinya biar stabil ya, maksudnya biar netral muatannya karena dia garam gitu. Berarti ini 2 ya. NH4-nya ada 2. Baru ditulis ion karbonatnya gitu. Yang A, yang B sekarang perak 1 asetat. Asetat itu ini ya. CH3COO-. Nah, ini asetat ya. Kan kalau biasanya nyebut asam asetat itu CH3COH gitu ya. Asam asetat. Nah, ini kalau misalnya H-nya hilang, maksudnya H-nya lepas gitu ya. Jadi CH3CO- aja itu namanya asetat. Ion asetat ya, anion asetat. Berarti di sini perak 1 muatannya plus ya, berarti di sini Ag+ aja. Terus asetatnya juga -1. Berarti di sini Ag CH3CO. CH3CO. Nah, gitu aja. Yang B kayak gitu. Terus yang C tembaga 2 bromida. Tembaga 2 berarti kan Cu2+ gitu ya. Sama bromida Br itu cuman muatannya -1 ya. Jadi Cu Br2 berarti ya. Kan biar netral. Br-nya harus 2 gitu. Nah, ini satu lagi aluminium fosfat. Oke. Al itu dia 3+, fosfat juga 3 ya, 3- tapi dia. Jadi ini langsung berarti ionnya 1:1 aja. Berarti dia Al PO4 ya, gitu. Oke, mungkin sorry kok ini BR-nya di ini. Sebentar. Sorry. Aku stop share bentar. BR-nya di bawah ya. Sorry. Nah, gitu. Ya, 2-nya di bawah. Salah ya, sorry. Ini lagi ngaco nih. Oke. Mungkin itu yang penamaan ya. Sampai sini ada yang ditanyain dulu mungkin. Ini kalau yang penamaan ini emang hafalan ya. Jadi mungkin tipsku ya gimana ya, cari di internet mungkin ya. Atau baca buku teks gitu. Atau kalau yang beli Sempro mungkin ada ya rangkumannya. Kalau nggak salah. Itu bisa dihafal aja gitu. Nama-nama anionnya. Ya banyak sih emang. Cuman ya mau gimana lagi ya. Ada pertanyaan dulu atau kita lanjut? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, oke lanjut ya. Sekarang nomor 17, 18. Oke, ini setipe ya. Tiga-tiganya setipe. Oke, ini
yang di kanan ini, gambar yang di kanan ini hasil dari pengukuran pakai spektrofotometer massa ya. Ini dapat kayak sinyal, kekuatan sinyalnya itu dia sebanding sama berapa banyak persen ininya, isotopnya gitu ya. Bisa dilihat di sini. Nah ini bisa dilihat nanti perbandingan antara isotop yang satu sama yang lainnya gitu. Dari ketinggian sinyalnya gitu ya. Nah ini soalnya tabel terlampir menyediakan identitas 2 isotop alami untuk 4 unsur dan berat atom untuk masing-masing unsurnya. Unsur mana yang memiliki spektrum massa ditunjukkan. Oke, ini berarti kita mau nggak mau harus nyari ini ya, kayak perbandingan masing-masing gitu ya, perbandingan masing-masing isotop, terus kira-kira yang memenuhi ini perbandingannya berapa gitu. Ya, misal mungkin kita hitung dulu yang isotop 1 ya, yang SB, berarti berapa tuh? Atau ini mungkin bisa dikira-kira aja kali ya. Bisa dikira-kira ini. Bisa ditebak-tebak gitu ya, nggak usah ngitung. Ini 121 sama 123. Terus massa atomnya 128. Berarti ini perbandingan yang SB 121 sama 123 itu nggak beda jauh, terus lebih banyak ke arah ini ya, ininya lebih banyak gitu, cuman sedikit gitu ya. Ini mungkin jawabannya yang ini ya kayaknya ya, kalau dilihat dari sinyalnya juga ini kan yang masanya lebih kecil, dia sinyalnya lebih kuat dikit gitu ya daripada yang lebih besar masanya. Ya, mungkin ini jawabannya ya, cuman kita hold dulu, kita lihat dulu yang lain. Yang RE 185 banding 187. Ini massa atomnya 186,2. Nah, berarti kan kalau dilihat dari nomor massanya ini dia lebih condong ke arah 187 ya. Nah, sementara di grafik itu yang lebih gede yang lebih kecil gitu ya. Yang lebih gede itu yang massanya lebih ringan. Artinya bukan yang ini gitu ya. Artinya yang ini bukan gitu. Terus yang IR ini 191 IR banding 193 IR. 192,2. Ini kalau dilihat dari nomor massanya juga dia lebih condong lebih banyak ke yang 193 gitu ya. Berarti nggak sesuai juga sama grafiknya, berarti bukan yang ini. Terus untuk yang TL ini 204,4. Nah, ini juga sama ya. Kalau lihat dari nomor massanya dia lebih condong ke arah sini, ke yang 205 lebih banyak. Berarti benar ya jawabannya, berarti tadi di awal yang SB berarti ya, yang ini. Gitu. Jadi grafik ini menunjukkan berapa perbandingan lah gitu ya. Yang lebih banyak yang isotop yang masanya berapa gitu. Kurang lebih kayak gitu. Cara baca grafiknya. Itu untuk nomor 17. Ini ada yang mau ditanyain dulu. Mungkin baru juga ya. Kayaknya di SMA mungkin nggak ada yang kayak gini-gini gitu. Grafik. Nggak ada yang ditanya ya. Oke, berarti kita lanjut aja. Nomor 18. Oke. Ini strontium punya 4 isotop stabil ya.
ada strontium 84, ada strontium 86, strontium 87, sama strontium 88. Nah, di sini dibilang yang 84 itu sangat rendah. Nah, ini berarti bisa diabaikan aja gitu ya. Jadi kita tinggal lihat yang 86, 87, 88 gitu. Terus ini kita tahu rata-ratanya 87,62 ya. Berarti mana isotop yang lebih banyak mendominasi? Oke, ini kalau rata-ratanya segini, terus sebentar ya. Kan berarti 86 kali persen yang besar 86 gitu ya. Ditambah 87 dikali persen yang 87 ditambah 88 kali yang persen 88 SL. Oke. Ini kalau sekilas mungkin lebih ke yang 88 ya, sepertinya. Kalau dilihat dari angkanya, kayaknya yang paling banyak 88. Soalnya kalau misal ini sama semua gitu jumlahnya, mestinya kan dia di 87 ya rata-ratanya. Misal kalau persentase dari 86, 87, 88 itu semuanya sama, berarti rata-ratanya ada di 87 kan. Ternyata ini dia bahkan lebih besar 87,5 gitu ya. Jadi kemungkinan besar yang paling besarnya ya ini yang 88 gitu. Karena dengan lebih banyak 87 di sini 86-nya berkurang gitu ya. Harusnya nggak sampai 87,5 juga gitu. Menurutku sih gitu ya. Cuman mungkin ada pendapat lain terkait yang ini. Ini aku karena ngira-ngira juga ya. Oke, lanjut aja mungkin ke nomor 19 ya. Klorin memiliki bentar, pindahin deh biar lebih luas. Klorin hanya memiliki 2 isotop, satu dengan massa 35 dan yang lainnya massa 37, satu hadir pada sekitar 75% kelimpahan, dan berat atom klorin pada tabel periodik adalah 35,45. Yang harus menjadi spektrum massa yang benar untuk klorin. Nah, ini bisa dilihat ya, dikira-kira aja. Ini 35,45 itu berarti kan dia lebih banyak ke arah yang 35 ya. Ini berarti lebih banyak gitu. Berarti yang Cl35 itu lebih banyak daripada Cl37 dari angkanya. Soalnya mestinya kalau dirata-ratain kan kalau misal sama jumlahnya 36 gitu ya rata-ratanya. Sementara ini rata-ratanya ternyata di bawah 36. Berarti Cl35-nya lebih banyak. Terus di sini disebut satu hadir pada kelimpahan 75%. Nah, ini berarti menandakan yang karena persentase ya dan cuma 2 spesinya, berarti yang 75% ini tentu yang 35 Cl gitu ya. Berarti ini sisanya yang 37 gitu. Ini bisa langsung dilihat aja berarti yang
di grafiknya mana yang perbandingan tinggi si 35 sama 37-nya itu 3:1 gitu ya. Yang A ini udah jelas salah ya. Bukan yang ini. Ini juga bukan gitu ya, karena ini sama. Terus ini juga salah ya. Spektrumnya bukan pada angka 37 gitu ya. Jadi jelas bukan yang ini juga. Berarti jawabannya yang B ya. Oke. Ini nomor 19 kayak gitu. Kurang lebih sama ya. Sama tadi terakhir yang nomor 20 ya. Nah. Oke. Nomor 20 LDP memiliki kepadatan di kisaran 0,915 sampai 0,935 dan HDP memiliki kepadatan di kisaran 0,94 sampai 0,965. Anda menerima sampel kecil dengan tinggi 2 dengan diameter 6 cm. Tinggi 2 cm dengan diameter 6 cm. Dari produsen polietilen, tapi labelnya tidak ada. Anda mengukur massa dan menemukan bahwa itu adalah 53,8 gram. Apakah materi HDP atau LDP? Nah, ini aku agak ragu ya. Ini kira-kira bentuk ininya apa ya? Aku juga kurang tahu ya. Soalnya bukan buatanku juga. Ini bentuknya apa gitu? Apanya sih? Sampelnya ini. Sebenarnya kalau alur pengerjaannya aja mungkin ya. Ya. Karena ini agak rancu juga. Kita nggak tahu bentuk ininya ya. Bentuk sampelnya bangun ruang apa gitu. Itu mungkin tabung bentuknya. Oh, tabung ya? Nah, ya Iya sih kayaknya sih mungkin. tabung kalau katanya. Diameter tinggi. Oh, oke, ya. Masuk akal. Oke. Kita anggap tabung lah ya. Kita anggap tabung. Diameter 6 cm. Berarti jari-jarinya 3 cm ya. Tingginya 2 cm. Ini sorry ya, nggak sesuai skala gambarnya. Berarti ini kita langsung ini aja. Apa sih? Cari volumenya gitu ya. Ini volume tabungnya berapa gitu. Terus karena kita masanya udah punya, berarti nanti kita bisa cari densitasnya kan. Densitasnya itu massa dibagi volume gitu. Ini kita nyari volume tabungnya dulu aja. Berarti sama dengan luas alas kali tinggi ya. Berarti PR kuadrat dikali T. Ini berarti Pi dikali 3 kuadrat. Ini karena satuan densitasnya dikasihnya gram per centimeter kubik juga, jadi kita nggak perlu konversi ke SI gitu ya. Jadi biarin aja dalam satuan ini gitu. T-nya 2 cm, berarti ini berapa tuh? 18 pi ya. 18 pi. Ini masanya kita tahu 53,8 gram. Terus volumenya 18 pi cm kubik ya. Bisa dihitung pakai kalkulator. Sebentar. 3,8 dibagi 18 pi. Ini kita dapat rho-nya itu 0,951 gram per centimeter kubik. Nah, ini kalau rentangnya di sini berarti masuk ke rentang ya HDPE ya. Ini berarti plastiknya itu HDPE. Karena dia rentangnya 0,94 sampai 0,965 gram per centimeter kubik. Ini untuk nomor 20 ya berarti. Oke, mungkin itu nomor 20 ya. Ada yang mau ditanyain?
terkait soal-soal ini secara semuanya gitu, secara general. Oke, kalau nggak ada berarti ini kita ini dulu ya, ada sesi istirahat dulu ya. Ya mungkin bisa diambil alih sama Fatih. Monggo. Oh ya, oke.
ya istirahatnya, kita lanjut lagi bahas soalnya. Oke. Udah kelihatan ya share screen-nya? Oke. Aman, kelihatan. Aman, sip. Thank you. Oke, ini agak berapa sebentar. Gedein. Oke, ini oke. Ini masa kayak yang tadi ya, nyari kayak massa dari isotop-isotop yang tersedia gitu dan kelimpahannya. Gitu. Oke, sebentar ya. Ini 4 puncak, coba ya aku baca dulu soalnya mungkin. Spektrum massa dari kromium memiliki 4 jenis puncak isotop. Beberapa isotop yaitu Cr50, Cr52, dan Cr53 secara berturut-turut memiliki kelimpahan 4%, 83%, dan 9,5%. Nomor massa isotop kromium dengan kelimpahan terkecil adalah oke. Ini berarti kita emang nyari yang satu puncak lagi yang nggak kita ketahui ya berarti. Sebentar. Oke. Jadi untuk nyari ini ya kita misalkan yang kita nggak ketahui itu CRX gitu ya. Nomor massanya X gitu. Terus habis itu ini berarti kita nyari kelimpahan ya. Kelimpahannya dulu. Berarti kan kalau persen kelimpahannya itu kan berarti 100% gitu ya total, dikurangi persen-persen yang lainnya gitu ya. Berarti 4,345 kurangi 83,789 dikurangi 9,501. Ini bakal sama dengan 2,365 ya. Ya berarti terkonfirmasi ya kalau si nomor massa X kromium ini mempunyai persen yang terkecil gitu dibanding yang. Oke, ini udah dapat gitu ya persentasenya, berarti kita langsung masukin aja ke rumus apa rata-rata massa atom ya. Di situ kita udah dikasih soal gitu ya. 51,996 itu akan sama dengan Cr50 itu massanya udah ada ya, 49,946 dikali persentasenya 4,345% ya, ditambah 51,941 ya, ini yang Cr52 dikali 83,789% ditambah ini yang Cr53 52,941 dikali 9,501% ditambah nomor massanya ini kita anggap X gitu ya, X dikali persentasenya 2,365% gitu ya. Nah ini sebenarnya tinggal ini aja ya, udah tinggal satu variabel gitu ya, X-nya bisa dihitung berapa, cuman ya mungkin agak nguli aja. Sebentar. Bung.
Oke, kalau di sini aku dapat X-nya 53,914 ya. Sekian gitu. Berarti ini bisa kita bulutin aja ya. Mungkin 54 gitu ya berarti. Atau mungkin ini aku ganti variabel. Misal N. N itu misal masanya ya. N itu masa XZ. Nah, ini berarti X-nya bisa dikira-kira 54 lah ya. Gitu. Dia kan 53,9 itu sangat dekat dengan 54. Dibuletin aja. Berarti di sini nomor massa isotop kromium non kelimpahan terkecil adalah 54 ya, berarti di sini jawabannya. Bukan 52 gitu. Oke. Untuk soal ini ada yang mau ditanyain atau udah jelas? Oke, jelas ya. Mungkin dari aku soalnya yang tersedia segini ya, yang dari ini segini aja gitu. Mungkin karena masih ada waktu sedikit lagi, ada yang punya ada yang mau ditanyain nggak, atau kayak punya soal pengen ditanyain gitu, boleh aja. Ya, ayo guys, nggak apa-apa, langsung tanya aja. Kalau ada yang mau tanya. Materi yang seputar atom dan molekul gitu. Silahkan ya. Mungkin tunggu sampai jam 9 kali ya. Nanti kalau jam 9 nggak ada pertanyaan berarti udah aja gitu kayaknya. Oke, ya, ya. Oke, mungkin karena udah jam 9 dan nggak ada pertanyaan, mungkin disudahi saja kali ya. Oke, oke. Gimana? Ya, kalau gitu bener. Karena memang apa kayak materinya bab ini memang sedikit kan, yang besok yang banyak materinya. Iya sih, benar-benar. Oke. Langsung ditutup aja ya berarti ya? Ya, ya, benar. Ya, Oh, terima kasih semuanya. Terima kasih juga pada Hanif sudah mengisi tutor saya hari ini. Nah, semoga sukses bagi kita semua di KBF 1 hari Sabtu besok. Selamat malam dan sampai jumpa semuanya. kasih ya Thank you, semuanya udah mau Hani. datang. Thank you juga yang udah datang. Thank you buat divisi akademik juga yang udah nyiapin banyak. Oke, bye-bye semuanya.